Selama ini dunia modern diajarkan satu hal, bahwa Albert Einstein adalah manusia pertama yang menyadari bahwa waktu tidak mutlak. Bahwa waktu bisa melambat, bisa meregang, bisa berbeda, tergantung dari mana kita memandangnya. Film Interstellar dipuja karena ide itu. Lubang hitam dilatasi waktu. 1 jam dalam dimensi berbeda bisa menjadi puluhan tahun di bumi. Namun bagaimana jika sebenarnya manusia sudah mengetahui hal ini ribuan tahun sebelum Einstein lahir? Jauh sebelum teleskop, jauh sebelum rumus relativitas, bahkan jauh sebelum kata fisika dikenal. Srimad Bhagavatam mencatat sebuah kisah yang begitu ekstrem, hingga konsep waktu dalam Interstellar terlihat seperti permainan anak-anak. Dan yang mengalaminya adalah seorang raja, manusia biasa. Namanya Raja Kakudmi, dan tanpa ia sadari, satu langkahnya ke alam para dewa akan membuat seluruh zamannya lenyap selamanya. Kakudmi, ia bukan penguasa sembarangan. Dia berasal dari dinasti Surya, garis keturunan para raja dari dinasti Matahari. Ia memerintah sebuah kota bernama Kushastali, sebuah kota makmur, teratur, dan bercahaya oleh kebijaksanaan rajanya. Berabad-abad kemudian, di tanah yang sama inilah, akan berdiri sebuah kota lain yang jauh lebih terkenal, yaitu Dwaraka, kerajaan Basudewa Krishna. Pada masa Raja Kakudmi, Kushastali adalah pusat peradaban. Meski demikian, ada yang menjadi sumber kegelisahan terbesar sang raja, yaitu putrinya sendiri yang bernama Rewati. Rewati bukan hanya cantik, kitab-kitab menggambarkannya memiliki keanggunan surgawi. Para pangeran datang dari berbagai penjuru, raja-raja besar mengajukan lamaran. Namun setiap kali Kakudmi menatap mereka, ia merasa ada sesuatu yang kurang. Ini bukan tentang kekuasaan ataupun harta, melainkan tentang kelayakan jiwa. Hingga akhirnya, Kakudmi dihantui satu pertanyaan berbahaya. Bagaimana jika tidak ada satupun manusia di bumi ini yang pantas bagi putrinya? Para resi dan penasihat istana melihat kegelisahan itu, dan merekalah yang menyarankan sesuatu yang tidak pernah dilakukan raja manusia biasa. Sang raja disarankan menghadap langsung kepada Brahma. Raja Kakudmi tidak melakukan perjalanan seperti manusia pada umumnya. Ia keluar dari kerangka ruang dan waktu yang mengikat bumi dengan kemampuan yoga siddhi. Bumi yang berada di dalam lekukan waktu akibat gravitasi, dan Kakudmi melalui disiplin batin yang panjang melampaui tarikan gravitasi burloka itu. Lapisan dunia fisik dilewati, lapisan alam halus pun ditinggalkan. Hingga yang tersisa bukan lagi ruang 3 dimensi, melainkan wilayah dengan aliran waktu yang berbeda. Itulah Satyaloka. Saat kaki Kakudmi dan Rewati menyentuh Satyaloka, mereka berdiri di atas permukaan bening seperti kristal, stabil, hening, dan terasa tidak akan berubah oleh usia. Di hadapan mereka berdiri Brahma Sadas, sebuah aula tempat penciptaan di Satyaloka.
Namun ketika Raja Kakudmi akhirnya tiba di hadapan Brahma, Dewa Brahma sedang mendengarkan alunan musik yang dimainkan dua Gandarwa, dan Kakudmi pun harus menunggu. Baginya, penantian itu singkat, hanya satu murad atau sekejap kesadaran manusia, atau mungkin sepanjang satu simfoni musik surgawi. Keheningan itu akhirnya tiba, nada terakhir selesai dimainkan. Aula Brahma Sadas kembali hening, dan untuk pertama kalinya sejak kedatangannya, Raja Kakudmi menatap langsung wajah Dewa Brahma. Kakudmi kemudian mengajukan pertanyaannya. Wahai Brahma, siapakah raja di bumi yang layak menjadi pendamping putriku? Brahma terdiam sejenak, lalu menjawab dengan tenang. Semua nama yang kau sebut namanya itu telah tersapu oleh waktu. Kakudmi tidak langsung mengerti, maka Brahma melanjutkan. Bukan hanya raja-raja itu yang telah tiada, anak-anak mereka, cucu mereka, bahkan cicit mereka telah lama lenyap dari muka bumi. Kerajaan telah runtuh dan dinasti demi dinasti telah berakhir. Dan nama-nama yang dahulu diagungkan tidak pernah lagi dikenal. Bayangkan ini, Anda masuk ke sebuah rapat, hanya 20 menit, tidak lebih. Lalu Anda keluar dan mendapati dunia telah berubah sepenuhnya. Bahasa yang Anda kenal tidak lagi dipahami, kota Anda hanya tinggal legenda, dan nama keluarga Anda tidak tercatat dalam sejarah manapun. Dan itulah yang baru saja terjadi pada Raja Kakudmi. Brahma tidak berhenti di sana. Ia tahu, kata telah lama berlalu tidak cukup untuk dipahami manusia. Maka Dewa Brahma kemudian menjelaskan bahwa selama Kakudmi menunggu di Satyaloka, 27 Caturyuga telah berlalu di bumi. Dan disinilah matematika kosmik Weda menghancurkan intuisi manusia. Satu Caturyuga atau Mahayuga terdiri dari 4 zaman besar. Yang pertama, Satyayuga, usianya 1.728.000 tahun. Lalu datang Treta Yuga yang berlangsung selama 1.296.000 tahun. Setelah itu Dwapara Yuga yang berdurasi 864.000 tahun. Dan terakhir Kali Yuga yang hanya berlangsung selama 432.000 tahun. Jika keempatnya dijumlahkan, satu siklus waktu semesta manusia adalah 4.320.000 tahun. Dan Brahma baru saja berkata bahwa 27 siklus penuh telah lewat, sementara Kakudmi berdiri mendengarkan musik 4,32 juta dikali 27. Hasilnya 116.640.000 tahun. Artinya, lebih dari 116 juta tahun telah berlalu di bumi tanpa Raja Kakudmi sadari. Di titik ini ceritanya tidak lagi tentang mitologi. Ini tentang satu kenyataan yang mengerikan, bahwa waktu bukan sungai yang sama bagi setiap makhluk, dan bahwa manusia hidup di dalam arus yang bahkan tidak ia sadari sedang membawanya pergi. Sekarang, mari kita berhenti sejenak dari kisah ini dan melihatnya dari kacamata sains modern. Pada awal abad ke-20, Albert Einstein merumuskan sesuatu yang mengubah cara manusia memahami semesta. Ia menyebutnya relativitas. Salah satu konsekuensinya sederhana, waktu tidak mengalir sama di semua tempat. Semakin kuat gravitasi suatu wilayah,
semakin lambat waktu berjalan di sana. Sekarang, bandingkan konsep ini dengan gambaran Satyaloka dalam teks Weda. Satyaloka digambarkan bukan hanya sebagai tempat tertinggi, melainkan sebagai alam dengan tingkat keteraturan dan kestabilan tertinggi. Beberapa penafsir menyebutnya sebagai alam dengan frekuensi getaran sangat tinggi. Artinya ketika Raja Kakutmi berada di Satyaloka, struktur atom di tubuhnya berada dalam kondisi yang selaras dengan aliran waktu di sana. Sementara itu, di bumi, planet terus berputar, medan gravitasi bekerja seperti biasa, dan waktu bergerak dalam ritme yang jauh lebih cepat. Ketika Raja Kakutmi akhirnya kembali ke bumi, ia disambut oleh sesuatu yang jauh lebih mengganggu, yaitu keasingan. Langit masih biru, tanah masih kokoh, namun manusia bukan lagi manusia yang ia kenal. Tubuh mereka lebih pendek dan sorot mata mereka tidak lagi memantulkan kedalaman yang sama. Namun dia masih punya tugas terakhir, menemukan pasangan yang tepat untuk anaknya. Atas petunjuk Brahma, Kakutmi mencari Balarama, inkarnasi dari naga Shesha. Pertemuan itu tidak memerlukan dialog panjang, hanya pengakuan dalam diam antara dua kesadaran dari zaman berbeda. Di zaman ini, tubuh Rewati menjulang tinggi, bahkan terlalu tinggi. Maka Balarama melakukan sesuatu yang tampak sederhana. Ia mengambil bajaknya lalu menekannya ringan ke bahu Rewati. Sentuhan yang cukup untuk membuat Rewati menyesuaikan diri dengan dunia yang baru. Kisah Raja Kakutmi tidak ditulis untuk membuat manusia kagum pada angka atau terpesona oleh jarak dan waktu. Ia ditulis untuk mengecilkan kita. Semua kegelisahan harian kita, deadline, perselisihan, ambisi, ketakutan, terjadi di dalam satu siklus kecil yang kita sebut 24 jam. Bagi Brahma, waktu yang kita jalani seumur hidup tidak lebih dari satu kedipan kesadaran. Ketika Kakutmi berjalan pergi, meninggalkan dunia yang tak lagi mengenalnya, ia hanya membawa keheningan. Mungkin ini pesan yang paling sunyi dan paling jujur dari kisah ini. Jika satu hari ini terasa berat, ingatlah, di suatu tempat, bagi semesta, bahkan hari itu belum dimulai.